Hari ini kita akan bahas soal bipolar. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Ray. Hari ini kita akan membahas salah satu kelainan mental, yaitu bipolar. Bipolar itu cukup banyak terjadi. Beberapa artis yang mengalaminya antara lain adalah Mariah Carey, Selena Gomez, Demi Lovato, Marshanda. Jadi teman-teman bisa googling nama mereka dan melihat cerita mereka. Setiap orang punya cerita yang masing-masing. Bipolar ini sebenarnya adalah gangguan perasaan kita, gangguan suasana hati kita. Kira-kira seperti ini grafik perasaan kita. Kalau kita normal-normal saja, perasaan kita ada di sini, di garis tengah ini. Kalau di sini, ini belum ada kelainan, tapi kita pasti punya teman yang setiap hari selalu bersemangat dan tak pernah sedih. Nah, dia itu di sini. Kalau di bagian sini sebaliknya, kita pasti punya teman yang kurang bersemangat, tetapi itu bukan kelainan. Memang perasaannya ada di area ini. Kalau sudah mencapai titik ini dan titik ini, itu sudah mulai ada gangguan. Kita kembali ke bipolar. Seperti namanya, bi berarti dua, polar berarti kutub. Jadi, harus ada dua episode yang terjadi. Episode yang pertama adalah senang berlebihan yang kita sebut dengan mania, yang berlangsung sekitar 2 minggu sampai 5 bulan. Episode yang kedua adalah sedih yang berlebihan atau kita sebut depresi, yang terjadi minimal 6 bulan. Jadi kalau hanya sedihnya 2-3 hari saja sih bukan depresi, mungkin itu lagi sedih-sedih sendu aja. Nah, di antara dua episode itu dalam bipolar harus ada fase di mana kita mencapai perasaan yang normal. Jadi ada mania, normal, lalu depresi. Kira-kira seperti ini kalau di grafik. Dia naik menjadi mania sekitar 2 minggu sampai 6 bulan, kembali ke normal, lalu mengalami depresi minimal 6 bulan. Mengapa ini terjadi? Yang pertama itu karena kerusakan jaringan otak, bisa karena trauma atau kecelakaan. Bisa juga karena tumor yang tumbuh di dalam otak. Yang berikut adalah kabel-kabel dalam otak yang mengalami gangguan. Walaupun jaringan otaknya bagus, tidak ada trauma atau kecelakaan, tetapi kabelnya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga sinyalnya itu saling bertabrakan. Yang berikut adalah stres dari lingkungan, misalnya kematian atau bencana alam yang bisa merusak mental. Lalu bahayanya apa sih kalau bipolar? Yang pertama dan utama, kita tidak bisa mencapai kesehatan mental secara utuh yang dijelaskan di video sebelumnya. Yang berikut, saat kita mengalami episode mania, kesenangan kita bertambah, aktivitas kita bertambah, sehingga kita rawan sekali mengambil keputusan yang tidak rasional. Misalnya berjudi dengan taruhan yang sangat besar, membeli barang-barang yang sangat mahal, ataupun kita bisa membunuh demi kesenangan. Saat masuk ke fase depresif, kita akan mengurung diri, produktivitas kita akan berkurang, minat kita akan berkurang, bahkan pada fase ini pikiran bunuh diri akan sering muncul. Itu yang kita takuti dan kita bersama bisa mengatasinya. Obat-obatan bisa membantu untuk mengatasi kelainan bipolar ini, tetapi yang paling penting adalah dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Apakah dukungannya cukup besar demi kesembuhan dari bipolar ini? Sama dengan sakit perut, sakit kepala, atau sakit tangan itu. Keluhan mental seperti kesedihan, kehilangan minat, bahagia berlebihan, itu pun harus segera dibawa ke dokter. Untuk apa? Untuk diobati dan mencegah keluhan ini semakin panjang dan semakin parah. Jangan takut untuk berkunjung ke dokter dengan keluhan mental. Lebih baik lagi, sosial media saya terbuka untuk kita semua. Itu saja obrolan kita tentang bipolar hari ini. Jika ada pertanyaan silakan langsung bertanya. Tetap sehat, tetap semangat.